warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Jumpa lagi di acara live kesehatan Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo. Saya Dr. Mega Citra selaku moderator pada acara siang ini. Live kali ini dalam rangka memperingati atau menyambut Hari Stroke Sedunia. Nanti pada tanggal 29 Oktober kita akan membahas satu penyakit yang sering kita jumpai terutama di bidang saraf, yaitu stroke. Saya bersama Dr. Rika, spesialis neurologi, salah satu spesialis saraf di Rumah Sakit Darmayu. Jadi di Darmayu itu ada dua dokter saraf ya. Yang pertama Dr. Rika, spesialis neurologi, dan yang kedua Dr. Mutia Sinta, spesialis saraf. Keduanya sama-sama dokter sarafnya ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, live kali ini juga ternyata bertepatan dengan Hari Dokter Nasional. Terima kasih kepada dokter-dokter Indonesia atas pengabdiannya dalam kesehatan Indonesia. Semoga Indonesia semakin sehat. Oh ya, untuk Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan silahkan chat di kolom live ya. Baik dokter, monggo kita mulai saja ya dokter. Bisa dibahas mengenai materi pada siang hari ini dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada followers RSU Darmayu. Saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung juga di live IG di siang hari ini. Di sini saya Dr. Rika, kita akan berusaha belajar bersama ya, mengenali lebih dekat apa itu stroke gitu ya. Seperti yang kita tahu, stroke ini merupakan penyakit yang sering kalau enggak keluarga kita, kemudian atau orang tua kita itu banyak ya pasti yang menderita stroke. Jadi kita kalau bisa aware juga, tahu bagaimana stroke itu tanda-tandanya, sehingga nanti kita bisa memberikan tata laksana yang bagus untuk keluarga kita gitu ya. Stroke ini definisinya kalau berdasarkan dari WHO atau World Health Organization itu merupakan gangguan fungsi otak. Gangguan fungsi otak yang bersifat vokal atau global, jadi cuma di daerah yang terkena saja atau semuanya. Itu yang diakibatkan karena gangguan pada pembuluh darah otak. Jadi gangguannya itu khas ada di pembuluh darah otak itu sendiri, yang bisa diakibatkan karena dua hal, yaitu pembuluh darahnya itu mengalami penyumbatan yang kita sebut juga dengan stroke iskemik, atau pembuluh darahnya mengalami pecah sehingga disebut juga dengan stroke perdarahan gitu ya. Pada 29 Oktober ini itu bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia yang kita yang kita setiap tahun kita peringati, dan setiap tahunnya itu ada tema-temanya. Yang kebetulan di tahun ini itu lebih menekankan pada tata laksana stroke yang cepat. Jadi hashtagnya itu save previous time. Jadi kita selamatkan waktu yang berharga ini untuk keluarga kita. Dokter mungkin bisa diberitahu dokter gimana sih cara mendeteksi stroke di awal dokter. Jadi sehingga kalau misalnya kita di rumah ada keluarga yang punya gejala itu bisa kita langsung tangani dengan secepatnya gitu. Nah itu untuk tanda stroke ini sebenarnya kita juga sudah familiar ya. Yang pertama itu bisa kita lihat dari wajahnya. Khasnya biasanya wajahnya itu merot gitu, wajahnya itu nggak simetris gitu loh. Kok ayah saya kok wajahnya kok kok nggak simetris ya, senyumnya itu kok naik sebelah ya, itu bisa dari wajahnya. Kemudian dari tangannya, kita lihat dari tangan atau kakinya, biasanya itu tangannya biasanya kalau kita kan angkat sama ya, dua kanan kiri bisa diangkat. Tapi kalau stroke itu biasanya lumpuh salah satunya atau lemah aja, jadi tidak bisa sama kekuatannya. Kemudian setelah wajah, kemudian kelemahan dari tangan atau kaki itu sendiri, itu biasanya yang khas juga adalah bicaranya bisa pelo atau sulit untuk ngomong, mau ngomong apa ya itu bingung, atau ngomongnya jadi nggak jelas. Nah 3 utama itu sih yang
harus masyarakat paham bahwa itu bisa merupakan gejala dari stroke. Terus kapan dok kira-kira kita harus membawa pasien atau keluarga yang punya gejala itu ke rumah sakit, itu tepatnya kapan dok? Apakah kita harus selalu membawanya ke IGD atau boleh rawat jalan di poli dok? Kalau kita temui keluarga kita dengan kondisi seperti itu ya harus segera ya. Kalau yang terbaru ini sebisa mungkin untuk tata laksana stroke itu selama 4,5 jam dari pertama kali mengalami keluhan itu. Jadi kalau bisa ya sesegera mungkin dibawanya ke IGD. Jadi nanti setelah di IGD oleh dokter jaga IGD biasanya akan diperiksa kembali dan kalau perlu dilakukan CT scan. Jadi penanganannya bisa lebih cepat dan tepat gitu. Berarti harus di IGD ya Bapak Ibu sekalian. Terus dok, apakah harus rawat inap dok? Kalau untuk rawat inap atau tidak itu kan nanti sesuai dengan hasil pemeriksaan ya. Tapi memang sebaiknya itu apabila memang sudah didiagnosa oleh dokter itu sebagai stroke dan masih dalam waktu yang emasnya itu tadi selama 4,5 jam itu atau masih dalam waktu fase akutnya itu memang harus rawat inap sampai lewat fase akutnya, sampai istilahnya sampai rentang aman untuk pasien itu sudah bisa keluar rumah sakit, di mana nanti dari pemeriksaan apakah tensinya sudah stabil dan lab-labnya sudah kita periksa semua. Terus dokter, untuk risikonya dokter, apa sih dok risiko terjadinya stroke gitu dok? Faktor resiko ya, maksudnya. Resiko. Kalau faktor resiko stroke itu bermacam-macam ya, bervariasi. Tapi yang paling tinggi yang bisa menyebabkan stroke itu adalah hipertensi. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita atau orang tua kita menderita hipertensi, kita sudah mulai harus hati-hati. Tidak cuma hipertensi aja, tapi yang paling tinggi adalah hipertensi untuk kedua jenis stroke itu. Sama, untuk stroke penyumbatan dan stroke perdarahan, itu yang faktor resiko yang paling tinggi adalah hipertensi. Kemudian setelah hipertensi itu ada kencing manis atau penyakit gula itu. Kemudian kolesterol, dislipidemia, kolesterol yang tinggi. Kemudian riwayat stroke sebelumnya, dan yang penting juga adalah gangguan jantung. Gangguan jantung ini juga bisa nanti menyebabkan stroke. Misalnya ada gangguan irama atau punya riwayat penyakit koroner, itu juga lebih tinggi resikonya untuk bisa menderita stroke. Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan boleh di-chat di kolom live ya, silahkan. Terus lanjut dokter, apakah ada makanan pantangan untuk penderita stroke dokter? Itu yang paling sering ditanyakan pasien di ruangan dan juga di IGD. Kalau makanan pantangannya sesuai dengan faktor resiko ya yang diderita oleh pasien itu sendiri. Misalnya pasien ini kita sudah diagnosa stroke, kemudian dari hasil pemeriksaan itu tampak nanti ternyata pasien ini menderita hipertensi. Jadi faktor resiko, jadi pasien ini menderita hipertensi, misalnya hipertensi dan penyakit gula, kencing manis. Jadi mungkin kan stroke-nya karena dua faktor resiko itu. Ya makanan pantangannya ya sesuai dengan penyakit yang dideritanya itu, penyakit yang mendasari. Kalau hipertensi kita hindari makanan yang asin, kemudian penggunaan MSG gitu ya. Kalau gula ya mulai diatur juga untuk konsumsi glukosanya, gulanya. Ini ada satu pertanyaan dokter dari AST 28. Izin bertanya dokter, apakah ada batasan berapa hari keluarga atau tetangga yang mengalami stroke dan diharuskan opname di rumah sakit? Apakah 3 hari, 5 hari, atau bagaimana dokter? Untuk lama rawat inapnya itu sesuai dengan jenis stroke-nya. Kalau misalnya sudah kita tahu misalnya pasien ini menderita suatu stroke penyumbatan. Untuk stroke penyumbatan itu memang lebih
lebih pendek untuk waktu rawat inapnya daripada stroke perdarahan. Kalau untuk stroke penyumbatan dengan kondisi pasien yang stabil itu biasanya antara 5 hari sampai 6 hari atau 1 minggu begitu istilahnya. Kalau untuk stroke perdarahan yang stabil itu biasanya sekitar 14 hari. Tapi juga dipengaruhi usia. Kadang untuk yang usia 50-an itu tetap berbeda dengan usia 70-an. Misalnya ada faktor penyerta enggak, gulanya terkontrol enggak. Tapi kalau misalnya stabil semuanya biasanya untuk stroke penyumbatan 5 sampai 6 hari. Kalau untuk yang perdarahan sekitar 10 sampai 14 hari. Jadi seperti itu ya untuk yang bertanya. Terus dokter, apakah obat stroke itu harus diminum seumur hidup? Itu yang paling sering ditanyakan. Kalau stroke itu kan ini pasiennya sudah stroke ya, berarti obat stroke itu untuk pasien yang sudah menderita stroke itu sifatnya adalah prevensi sekunder, yaitu pencegahan untuk agar tidak stroke lagi. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi ya harus diminum seumur hidup untuk obat yang misalnya stroke penyumbatan ya, nanti kan mengkonsumsi obat pengencer darah itu. Untuk obat pengencer darahnya ya harus diminum seumur hidup, tapi nanti dokter pasti akan mengevaluasi. Kadang kan kalau misalnya minum obat pengencer darah itu kan memang kadang asam ya di lambung. Nanti biasanya dokter juga akan mengevaluasi keluhan pasien atau mungkin mengganti dengan obat lain yang kurang asam di lambung gitu. Tapi untuk penggunaannya itu memang harus seumur hidup karena tujuannya adalah prevensi sekunder. Pasien yang sudah pernah menderita stroke untuk kemungkinan menderita stroke lagi lebih tinggi daripada yang belum pernah. Jadi untuk mencegah kekambuhan, mencegah serangan kedua, ya. Itu ya dokter ya. Terus dokter, kan ini banyak dari telinga, mulut ke mulut itu kan cerita tentang terapi tusuk ujung jari dokter. Itu sebenarnya efektif tidak sih dok untuk stroke sebenarnya dok? Ya kembali lagi ya sebenarnya definisi stroke itu sendiri. Kan itu kan yang terjadi, yang mengalami gangguan itu kan aliran darah otak ya. Sedangkan kalau misalnya kita tusuk jarum di tangan ya biasanya, ya itu kan pembuluh darah tepi, kapiler ya tidak bisa. Ya kita atasi juga yang bermasalah. Kalau yang bermasalah ada di otak ya pembuluh darah otaknya yang bisa ditata laksana. Tidak bisa itu sebenarnya mengatasi stroke karena lokasinya yang mengalami kelainan itu adalah di pembuluh darah otak, bukan di pembuluh darah tepi. Terus untuk fisioterapi mungkin kan ada yang kalau stroke kan ada kelemahan tangan, kelemahan kaki, terus wajahnya yang teror, susah bicara. Mungkin apakah harus fisioterapinya itu dilakukan di rumah sakit ataukah pasien itu bisa selama tidak? Kan kalau ke fisioterapi atau ke rumah sakit kan cuma hari-hari tertentu. Apakah ada latihan atau bisa fisioterapi sendiri di rumah gitu dok? Bisa sebenarnya. Nanti biasanya kan untuk pasien-pasien yang mengalami kelemahan atau hemiparese itu kan sejak rawat inap yang sudah mau pulang itu biasanya dokter-dokter saraf itu akan mengkonsulkan ke bagian fisioterapi. Nanti keluarga bisa menanyakan bagaimana nanti berkonsultasi dengan bagian fisioterapi, bagaimana sih nanti penata laksanaan fisioterapinya di rumah. Yang penting harus rutin. Kalau misalnya sudah rutin bisa dilakukan di rumah, sudah keluarga bisa dan pasien juga aktif bisa dilakukan di rumah. Berarti bisa ya dokter bisa. Ya, untuk dilakukan di rumah, mungkin kayak melatih tangannya. Misalnya yang lumpuh yang sebelah kanan nanti kan yang tangan kirinya juga ikut bantu angkat. Ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi fisioterapi itu tidak harus cuma dilakukan di rumah sakit saja, tapi kalau di rumah itu juga bisa dilakukan. Jadi tidak perlu menunggu jadwal untuk fisioterapi gitu ya. Terus dok, mengenai yang kapan hari itu booming dokter, mengenai brainwash dok.
Oh, brainwash, Brainwash itu CSI katanya, ya. iya katanya kan itu bisa mengatasi stroke dokter. Oh iya. Sebenarnya brainwash itu kalau di bidang kedokteran itu disebut juga dengan DSA, Digital Subtraction Angiography. Itu sebenarnya bukan terapi, itu adalah suatu alat diagnostik. Memang dilakukan di bidang saraf. Itu untuk pasien-pasien yang kita curiga mungkin ada kelainan pembuluh darah, seperti itu sesuai indikasi. Dan atau kita untuk mengetahui berapa besar penyempitan dari pembuluh darah kepalanya itu juga bisa. Tapi kalau brainwash itu sendiri adalah suatu diagnosis. Nanti kalau misalnya untuk terapinya itu ada lanjutannya, yaitu bisa dilakukan trombektomi, kemudian DSA apa itu coiling atau clipping. Terus dok, kan biasanya kan di IGD itu kan kalau pasien sudah diderita stroke masih belum dijelaskan ini penyumbatan atau perdarahan, sudah tahu kalau penurunan kesadaran juga sudah yang bilang ini kalau dilakukan operasi kita boleh gitu misalnya. Itu sebenarnya stroke yang seperti apa sih dok yang indikasi untuk operasi gitu dok? Itu sebenarnya nanti bergantung pada hasil scan-nya ya. Sejauh ini kebanyakan stroke yang dilakukan tindakan operasi kepala itu adalah stroke yang perdarahan, yang sesuai indikasi. Oh, berarti tidak semua stroke ya Tidak dokter semua ya? stroke. Apakah semua perdarahan atau hanya perdarahan tertentu saja dok ya? Perdarahan tertentu yang ada guideline-nya, ada itunya, apa itu aturannya. Kadang kita lihat dari CT scan kondisi pasiennya juga, kemudian terus jumlah besar perdarahannya juga. Kadang kalau misalnya terlalu kecil dengan kesadaran bagus, meskipun itu stroke perdarahan tapi pasiennya bagus, itu biasanya tidak perlu operasi. Berarti tidak selalu operasi ya, tapi kalau indikasi operasi ya lebih baik dilakukan operasi. Ya. Dokter kan kita kan hidupnya di Indonesia dok, kan pasti obat-obatan herbal itu banyak dok. Apakah boleh penderita stroke itu minum obat-obat herbal dokter atau harus di samping dengan obat-obatan dari dokter? Tetap sih harus minum obat yang dari dokter ya, karena obat herbal itu juga belum jelas penelitiannya sebenarnya. Jadinya memang kita juga belum bisa memastikan efektivitas dari obat herbal itu sendiri. Jadi memang harus kayaknya kalau cuma minum obat herbal aja tidak bisa. Memang tetap harus minum obat primer dari dokter yang sudah berdasarkan penelitian dan terbukti efektif untuk pasien-pasien. Berarti harus tetap minum obat dari dokter meskipun pengen mau coba-coba obat herbal gitu ya, biar tidak kena serangan selanjutnya gitu ya. Apakah kalau kena serangan berikutnya itu angka kecacatannya atau pulih ke yang semula itu jauh lebih kecil atau gimana? Biasanya kalau misalnya stroke sudah serangan kedua atau serangan ketiga itu lebih berat dari yang pertama. Biasanya seringnya itu pada pasien-pasien yang tidak dia itu tidak rutin, tidak patuh ke dokternya. Jadi misalnya, oh saya stroke tapi sekarang sudah enakan nih, jadi nggak minum obat lagi. Jadi ya udah, nggak minum obat lagi. Tapi padahal kan dia sudah pernah stroke, jadi dia kan punya faktor risiko lebih tinggi untuk stroke lagi. Harusnya kan itu harus dijaga biar nggak stroke lagi. Nah itu biasanya kenapa kok stroke yang kedua itu lebih berat daripada stroke yang pertama, karena memang mungkin pembuluh darahnya sudah lebih banyak juga yang mengalami penyempitan. Dokter izin, dokter ini ada pertanyaan dokter. Izin bertanya, untuk istilah pecah pembuluh darah karena tensinya tinggi itu gimana dok penjelasannya? Oh itu jadi itu karena sebenarnya itu kan yang disebut juga dengan stroke perdarahan ya. Jadi stroke perdarahan itu adalah stroke yang diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah di kepala gitu. Nah, apakah nanti itu selalu berkaitan dengan tensinya yang tinggi? Iya, cuma berapa batas tensi yang bisa menyebabkan perdarahan itu enggak pasti, karena
pembuluh darah berubah itu memerlukan waktu yang lama. Jadi misalnya kenapa kok orang stroke itu terkena di atas usia 50 tahun seringnya kan gitu ya, karena dia sudah mengalami darah tinggi yang lama. Jadi seperti pembuluh darah itu, jadi awalnya dia masih seperti selang, bagus. Lama-lama karena dia punya tensi tinggi misalnya, kemudian kencing manis misalnya, nah pembuluh darah itu lama-lama akan mengalami kekakuan. Nah makanya ketika pembuluh darah itu secara anatomis, secara bentuknya itu sudah nggak elastis, lebih kaku gitu ya istilahnya, makanya ketika tensinya tinggi, ketika tekanannya tinggi, maka pembuluh darahnya itu bisa pecah sehingga terjadi perdarahan di pembuluh darah itu. Jadi yang terkena misalnya di otak ya pembuluh darah otak yang pecah. Tapi untuk cut off-nya berapa itu kan tidak mesti. Kadang loh saya tensi 200 saja tidak apa-apa dok. Iya karena memang pembuluh darahnya mungkin belum kaku nemen gitu ya. Jadi tidak mesti. Kadang tensi 170 aja sudah bisa stroke perdarahan karena kan pembuluh darahnya yang pecah itu yang mengalami perubahan itu sudah dalam waktu yang lama. Berarti tidak pasti ya. Tidak pasti. Dan hipertensi juga bisa menyebabkan pecah pembuluh darah yang macam-macam. Tapi di otak stroke gitu ya. Terus ada lagi nih dok. Kalau usia 35 tahun dengan tensi 150/100, apakah perlu minum obat hipertensinya jangka panjang atau mungkin seumur hidup ini? Mungkin maksudnya untuk mencegah terjadinya stroke gitu dokter. Oh itu mungkin kalau misalnya usia 35 tahun itu dilihat dulu apakah memang punya riwayat keluarga. Kebanyakan kalau misalnya punya dari usia 30-an itu sudah punya tensi yang tinggi, kebanyakan memang sudah ada faktor genetik ya yang mempengaruhi tensinya itu. Jadi dia memang cenderung tensinya tinggi. Sebaiknya nanti dikonsultasikan ke dokter jantung kalau yang itu, karena itu termasuk dalam prevensi primer. Mungkin perlu dilakukan rekam jantung dulu atau bagaimana. Dokter menyambung yang tadi dokter sempat jelaskan kalau stroke itu kan lebih banyak terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Kan ada banyak berita-berita dokter di Google itu yang bilang kalau stroke itu bisa menyerang pada usia dewasa muda atau pada anak kecil. Itu sebenarnya kenapa kok bisa terjadi dokter pada dewasa muda? Memang lebih banyaknya di atas 50 tahun secara epidemiologinya, tapi memang sekarang itu sudah mulai terjadi pergeseran. Banyak pasien-pasien saya itu juga mulai usia 40 tahun juga sudah pada stroke karena dipengaruhi banyak hal ya. Lifestyle bisa, atau kalau yang lebih usia muda lagi dia mengalami stroke perdarahan bisa karena kelainan dari pembuluh darah sama kelainan dari pembuluh darah otak maksudnya. Yang dinamakan malformasi vaskuler otak itu bisa. Jadi itu sebenarnya juga sudah dialami dari dulu kelainan pembuluh darahnya, mungkin di usia 30-an baru sering muncul membesarkan, jadi dia lebih sering sakit kepala, jadinya bisa mengalami stroke, yang stroke perdarahan. Jadi memang case-nya beda-beda. Kalau yang usia 40-an memang sekarang sudah mulai banyak bisa dipengaruhi oleh lifestyle. Berarti ya itu tadi faktor risiko utamanya itu. Kalau itu kolesterolnya, terus tensinya, gulanya, ya gitu. Sekarang juga cenderungan untuk penyakit-penyakit itu kan juga mudah juga loh sekarang karena pola hidup yang biasanya kita dulu degeneratif sekarang jadi bergesernya ke usia yang lebih muda. Sama, jadi stroke-nya juga bergeser. Harus jadi tergantung dengan ya kita. Ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya masih boleh silahkan chat di kolom komentar ya. Dokter ada tidak dok saran untuk pasien-pasien yang sudah terkena stroke gitu dokter? Misalnya tidurnya gimana atau gimana kayak gitu kan banyak sekali dok. Enggak, ini juga saran aja ya untuk keluarga sama pasien-pasien. Sering itu ya saya itu kalau misalnya punya pasien itu ditanya, dok ini tuh bisa sembuh nggak sih gitu.
Dok, saya itu bisa nanti itu sembuh nggak? Sering tanya gitu. Nah sebenarnya kalau perawatan stroke ini yang penting itu adalah yang dokternya yang merawat, kemudian terus keluarga, harapan keluarga ya, memang keluarga itu pasti berharap tinggi ya, sembuh dok gitu. Cuma yang harus Bapak Ibu ketahui juga, followers Instagram juga untuk tahu bahwa untuk penata laksanaan, untuk perawatan stroke ini goal kita, target kita adalah optimal. Jadi misalnya keluarga kita itu mengalami stroke, awalnya itu duduk dengan kursi roda. Kita ya tidak berharap bisa lari. Nah, kita berharapnya bisa kembali optimal. Misalnya dari duduk di kursi roda bisa berdiri dengan tongkat gitu. Nah, misalnya sudah berdiri dengan tongkat, apa sih targetnya gitu ya? Kalau sudah berdiri dengan tongkat, berdiri tanpa tongkat, mulai bisa berjalan gitu. Kalau sudah berjalan biasa, apa dok? Nanti targetnya ya keseimbangannya bagus, bisa berjalan baik, hampir tidak ada gejala sisa, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu, maksudnya harapannya itu juga bisa sembuh nggak dok? Nah, kan stroke ini sudah ada kecacatan. Kalau pembuluh darah otak itu sudah tersumbat, otak itu dalam beberapa menit sudah tidak berfungsi, makanya kecatatannya pun juga akan menetap. Makanya untuk tata laksananya untuk perawatannya juga dan targetnya itu adalah perawatan yang optimal gitu. Berarti untuk penanganan itu tidak hanya pada pasiennya saja, tapi juga keluarga harus juga, sangat ya, mensupport, harus sangat mensupport agar optimal penyembuhannya ya dokter ya. Ini ada pertanyaan dokter tapi di luar stroke dokter. Ya, apa? Ini dari Saya coba jawab kalau bisa. Ini dari Diana Susanto. Dokter, saya punya riwayat vertigo. Akhir-akhir ini kaki sering kesemutan. Apakah itu pengaruh dari saraf atau cuma pikiran saya dan teman-teman yang ada karena punya riwayat stroke muda? Mungkin teman-temannya terkena serangan stroke juga dokter di usia yang muda. Kalau vertigo itu sebenarnya bisa juga sih menjadi tanda untuk stroke, yaitu gangguan keseimbangan, karena memang di kepala itu kan memang ada suatu organ keseimbangan yang itu juga bisa mengalami stroke. Cuma memang harus diperiksakan ke dokter ya, sepertinya apakah dia itu memang vertigonya itu yang disebabkan karena gangguan dari telinga, yang kita sebut juga dengan vertigo perifer yang jinak, atau yang disebabkan karena proses sentral, yaitu gangguan di otaknya, seperti itu. Nanti itu sebaiknya diperiksakan aja ke dokter. Nanti dokter akan memeriksa lebih lanjut apakah vertigonya ini yang perifer, yang cuma dari kelainan di telinga, atau yang sentral, yang ada di gangguan di kepalanya. Terus untuk yang kesemutannya ini dok? Kalau kesemutannya kesemutannya seperti apa? Kalau kesemutannya itu separuh tubuh khas kan, itu juga rasa baal, kebas separuh tubuh khas, itu bisa merupakan stroke. Tapi memang harus diperiksakan juga, jadi lihat apa punya faktor resiko enggak, dan usianya juga gimana. Apakah mungkin, atau cuma kalau kaki saja sih jarang. Kalau khasnya stroke kesemutannya itu separuh, sama kayak separuh ya dokter. Jadi ini kesemutan juga bisa di bagian penyakit dalam. Ya bisa, kekurangan vitamin itu juga bisa. Ya. Dokter mungkin ada yang mau disampaikan lagi dokter mengenai stroke atau mungkin mengenai materi saraf yang lain gitu dokter. Kalau mengenai stroke ya, pada tanggal 29 Oktober ini itu kan bertepatan dengan World Stroke Day ya, Hari Stroke Sedunia. Ini temanya untuk yang tahun ini, tahun 2022 ini sama dengan tahun yang kemarin, masih dari World Stroke Organization masih sama mengambil tema dengan yang tahun kemarin, yaitu Save Precious Time. Jadi kita selamatkan waktu yang berharga ini. Jadi untuk orang-orang yang keluarganya atau keluarga jauhnya gitu ya, atau kerabatnya yang menderita
yang dengan gejala stroke yang telah saya sebutkan tadi, bisa merot, kelemahan separuh, atau bicara sulit, bicara pelo, itu harus segera dibawa ke rumah sakit, di IGD. Dengan walaupun keluhannya itu sangat minimal, tetap harus. Kadang kan ada stroke yang cuma membaik sendiri, kadang saya pelo dok, tapi loh kok sudah hilang, itu bisa merupakan stroke yang dinamakan TIA. Serangan otak sepintas itu juga merupakan stroke ringan. Cuma memang nanti perlu tata laksana lebih lanjut agar tidak mengalami stroke berulang gitu. Untuk yang gejalanya itu singkat itu dokter, itu berarti meskipun sudah dialami sekitar mungkin 1 jam yang lalu atau 3 jam yang lalu sudah sembuh, apakah tetap harus ke IGD? Tetap, nanti mungkin perlu setelah itu pemeriksaan lebih lanjut. Berarti dia sudah aware dengan dirinya. Oh, saya harus periksa nih tensi saya, gula saya, ya kan? Tensi, gula saya, kolesterol saya sudah mulai, atau rekam jantung, ternyata dia punya gangguan jantung atau enggak, itu kan sudah harus mulai dilihat lebih lanjut karena dia sudah pernah stroke ringan itu tadi. Nah, itu untuk waktu emas stroke itu hampir sama ya dengan yang jantung. Jantung kan juga punya sendiri ya untuk pasien-pasien koroner. Kalau untuk stroke itu dulunya itu 3 jam. Nah, sekarang itu 4,5 jam. Jadi sebisa mungkin 4,5 jam dari keluhan itu segera dibawa ke rumah sakit untuk tata laksana yang lebih lanjut. Jadi semakin cepat tertangani, insya Allah juga outputnya, keluarannya juga lebih baik. Hasil optimal yang bisa kita harapkan juga lebih baik gitu. Jadi stroke ini lebih baik mencegah dulu ya dokter ya. Terus kalau sudah kena harus benar-benar minum obatnya rutin untuk menghindari serangan berikutnya dan mengurangi risiko cacat. Harus kalau sudah kena yang gejalanya agak berat ya harus fisioterapi rutin biar enggak komplikasinya lebih lanjut ya, seperti kontraktur gitu atau nyeri gitu ya. Jadi keluarga juga harus sabar dan support gitu ya. Kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengingatkan di Rumah Sakit Umum Darmayu ini untuk jadwal pori sarafnya untuk Dokter Rika, spesialis neurologi di hari Jumat dan Sabtu jam 11 sampai jam 14. Sedangkan yang Dokter Mutia Sinta, spesialis saraf itu Senin sampai Kamis jam setengah 12 sampai jam 3 sore ya. Untuk poli saraf Rumah Sakit Umum Darmayu ini melayani pasien BPJS Kesehatan umum maupun asuransi swasta lainnya. Kita tutup ya acara live kesehatan Rumah Sakit Umum Darmayu ini. Terima kasih Dokter Rika sudah berbagi ilmunya ya, sehingga kita sudah banyak mengenai stroke. Hari ini kita semoga bermanfaat. Iya. Baik, kurang lebihnya saya dan Dokter Rika mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.